يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'ba'd. Para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, orang-orang berlomba-lomba untuk bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan ketika masuk bulan suci Ramadan, Rasulullah menjadi orang yang lebih dermawan lagi. Sebagai umatnya, sebagai orang yang mengaku mencintai nabinya, maka kita hendak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ganjarannya kalau kita mengikuti Rasulullah? Maka Allah akan mencintai kita, lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Para jemaah yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Lalu kita berusaha untuk mencontohi beliau. Kurang lebih ada 3 hal yang kita bisa aplikasikan di bulan suci Ramadan kali ini agar kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah. Yang pertama adalah memberikan buka puasa kepada kaum muslimin dan muslimat. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih, ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a." Barang siapa memberi buka puasa kepada seseorang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang diberikan buka puasa, lalu tanpa mengurangi pahala diri kita atau orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Jadi contoh misalnya, kita termasuk orang yang tidak bisa membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, 5 juz 1 hari, karena kesibukan dan lain sebagainya. Lalu kita melihat ada pondok pesantren, ada tahfizul Quran di dekat rumah kita. Di masjid kita ada orang-orang remaja-remaja masjid yang menghabiskan waktunya selama bulan Ramadan banyak menghafal dan banyak mengulangi hafalan Al-Qurannya. Maka kita ketika sebelum masuk berbuka, kita bawa kurma, kita bawa jalangkote misalnya, bawa pastel, bawa es buah, bawa air minum ke masjid. Lalu mereka berbuka puasa dengan hidangan yang datang dari kita, maka kita juga akan mendapatkan pahala setiap huruf yang mereka baca. Kita juga akan mendapatkan pahala setiap huruf yang mereka hafalkan. Dan ini menjadi kabar gembira bagi saudari-saudari muslimah yang haid ataupun nifas, yang dimana mereka tidak berpuasa. Walaupun mereka tidak berpuasa, mereka bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Dengan cara apa? Dengan memberi makan orang yang berpuasa. Atau seorang ibu yang menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya yang sedang berpuasa. Jika diniatkan untuk memberikan mereka hidangan buka puasa, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala puasa sebagaimana digambarkan dalam hadis yang telah kita sampaikan tadi. Yang kedua, di bulan puasa juga dikenal dengan bulan Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Lalu kita sudah ketahui bersama di masjid-masjid tahfizul Quran ramai dengan orang-orang yang baca Al-Quran. Akan tetapi sebagian masjid masih kita dapati sangat minim Al-Quran di dalamnya. Maka mumpung belum masuk bulan Ramadan atau mumpung masih awal-awal bulan Ramadan, maka kita sisihkan uang kita beli Al-Quran atau lebih bagus Al-Quran terjemahan, lalu kita taruh di masjid-masjid. Setiap huruf yang mereka baca, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, "La aqul alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, wa mim harf." Dan setiap huruf dalam Al-Quran itu diganjarkan 10 pahala. Kalau seseorang membaca alif lam mim saja, seseorang tersebut mendapatkan 30 pahala. Lalu bagaimana jika Al-Quran yang kita sedekahkan di masjid, di pondok pesantren, dibaca sampai berjuz-juz sampai khatam? Ada berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Yang terakhir, yang ketiga, yang bisa kita lakukan adalah bersedekah dengan alat sholat. Kita ketahui bersama
masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan penuh, terutama di awal-awal Ramadan. Maka kita sedekah dengan mukena, dengan sarung, dengan songkok atau peci dan lain sebagainya. Kenapa? Boleh jadi ada banyak musafir yang mau melaksanakan tarawih, ada banyak musafir yang mau melaksanakan sholat 5 waktu, lalu mereka tidak membawa mukena, tidak membawa sarung, lalu karena dengan mukena dan sarung yang kita sedekahkan, mereka sholat. Dengan hal tersebut, maka kita juga akan mendapatkan pahala setiap orang yang memakai mukena atau perlengkapan sholat yang kita sedekahkan. Semoga kita cerdas dalam beramal, semoga kita bisa memanfaatkan waktu yang singkat ini, dan kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan wa barik lana fih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dan memberkahi kita di dalamnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, hadallahu wa iyyakum, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.